Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya adalah salah satu dosen untuk mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran sebaran data. Ya. Pada pertemuan pertama, saya sudah membahas mengenai jenis-jenis dari statistika, yang salah satunya itu ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Nah, untuk statistika deskriptif itu sendiri, itu dibagi menjadi 3 macam, ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran sebaran data. Sedangkan statistika inferensia itu sendiri, itu mengenai pengujian hipotesis. Nah, ini kita akan membahas nanti ya. Untuk ukuran pemusatan data, ada min, median, modus. Sedangkan untuk ukuran letak data, ada kuartil, desil, dan persentil. Dan ukuran sebaran data, ada jangkauan, standar deviasi, dan varians. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masing-masing dari ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran sebaran data itu dari data tunggal dan data berkelompok ya. Yang pertama rata-rata. Rata-rata itu bahasa lainnya adalah min. Nah, untuk data tunggal, min itu adalah cerminan atau gambaran secara umum atau nilai yang dianggap mewakili nilai-nilai sekelompok atau sederetan data. Jadi, misalkan nih, saya punya rata-rata nilai statistik dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Ketika saya cari rata-ratanya, berarti rata-rata yang saya peroleh itu adalah gambaran secara umum dari nilai statistik mahasiswa Teknik Informatika itu sendiri. Jadi gambarannya kira-kira nilai mereka itu sekian nih. Nah, itu adalah rata-rata. Nah, rumus rata-rata untuk data tunggal itu adalah sigma xi dibagi n, di mana xi ini adalah jumlah dari datanya dan n ini adalah banyaknya data. Ya. Contohnya, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Jadi karena ini adalah data tunggal ya, maka tinggal dijumlahin semuanya, dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada sebanyak 13, sehingga dihasilkan 5. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian yang kedua, data berkelompok. Nah, data berkelompok itu salah satu contohnya itu adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, rumusnya adalah sigma FIXI per N, di mana F-nya itu X-barnya rata-rata, FI-nya frekuensi kelas ke I, kemudian XI-nya nilai tengah, kelas ke I, N-nya banyaknya data atau jumlah dari semua frekuensinya. Nah, ini saya kasih contoh yang ini nih. Anda diminta menghitung min-nya. Nah, dari data tersebut, dari data yang tadi kan kita hanya punya 2 kolom ini saja ya. Nah, kolomnya saya lanjutkan. Saya buat kolom XI, kemudian saya buat kolom FIXI. XI itu adalah nilai tengah. Jadi kalian cari tengah-tengah dari 31 sampai 40. Ternyata nilai tengahnya 35,5. Cari lagi nilai tengah dari 41 sampai 50. Hasilnya 45,5. Begitu seterusnya. Nah, ketika kalian sudah punya nilai XI-nya, kalian cari FIXI. FIXI ini berarti ini kamu kali dengan dia. Ya, berarti 2 dikali 35,5, 3 dikali 45,5, begitu seterusnya. Nah, kemudian yang baris terakhir ini adalah jumlah. Jadi jumlah mahasiswanya 80, jumlah dari sigma FI-nya itu segini. Pertanyaannya adalah rata-rata. Tadi rumusnya sigma FIXI dibagi N. Nah, berarti ini dibagi sama dia. Hasilnya 76,125. Ya. Paham ya sampai di sini? Kemudian yang kedua, median. Median itu adalah penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau sebaliknya. Jadi susunannya boleh dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, median ini itu menjelaskan nilai tengahnya. Jadi kalau misalkan tadi kita lagi berbicara nilai statistik,
Nah, yang tengah-tengah ini tuh kira-kira berapa sih? Nah, itu adalah median, ya. Contohnya ini rumusnya. Jadi dibedakan menjadi 2 untuk data tunggal, untuk data ganjil, dan untuk data genap. Jadi rumusnya berbeda, ya. Di mana, XI ini adalah data ke I. XI itu adalah data ke I, ya. Contohnya saya ambil masih contoh yang tadi, tentukan median dari data berikut. Nah, karena tadi kita tahu dia N-nya ganjil ya, maka kita pakai rumus yang ini. I-nya diganti 13. X 13 plus 1, jadi I itu adalah N-nya, per 2. Berarti data ke-7. Ingat datanya harus diurut dulu. Nah, ini datanya udah kita urut. Data ke-7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5. Gitu. Berarti rata-ratanya 5. Mediannya 5 ya. Kemudian median dari data berkelompok, rumusnya seperti ini. Di mana TB itu adalah tepi bawah kelas mediannya. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, nanti saya jelaskan ya. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas mediannya, C-nya adalah panjang kelas. Nah, contohnya, tentukan median dari tabel frekuensi berikut. Ini kayaknya masih yang tadi ya. Pertama-tama kalian harus menentukan letak dari mediannya. Gitu. Nah, untuk menentukan letak dari mediannya, itu menggunakan rumus yang ini, yang setengah N. Tadi karena kita punya N-nya 80, berarti kita punya letak median itu adalah data ke 40. Jadi kalian jumlah ini, 2 tambah 3, 5. Belum sampai ke data ke 40. Tambah 5 lagi, belum. Ini juga belum. Oh, di sini. Gitu. Makanya, letak dari data median itu adanya di sini. Dari 71 sampai 80. Berarti nanti nilai dari mediannya itu dari 71 sampai 80. Bisa di tengah-tengahnya, bisa di mananya saja. Yang penting dia akan ada di interval 71 sampai 80. Bisa dipahamin sampai di sini? Ya, oke. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah TB plus setengah N min FK per F kali C. TB itu adalah tepi bawah dari kelas median ya, makanya kita fokusnya cuman di sini aja. Nah, tadi tepi bawahnya berarti 70,5 ya. Setengah N, N-nya tadi 80, kita udah hitung nih. Setengah N-nya nilainya 40. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini semua kamu jumlahin, itu adalah FK. Kemudian kamu dibagi dengan F, F itu adalah frekuensi dari kelas mediannya, ini adalah F-nya, gitu. Dikali sama panjang kelas. Nah, panjang kelas itu berarti tepi atas kurangin tepi bawah. 80,5 dikurangin 70,5, diperoleh hasilnya 10. Ya. Nah, sehingga kita peroleh hasil medianya 77,583. Nah, benar kan dia di antara interval ini. Oh ya, satu lagi, sebenarnya untuk data berkelompok itu, jadi nilai yang kalian peroleh itu hanya aproksimasi ya, pendekatannya saja, bukan nilai sebenarnya. Berbeda ketika kalian menghitung dari data tunggal. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutin ya. Nah, bagaimana dengan modus? Modus itu adalah teknik penjelasan kelompok yang dijelaskan atas nilai yang sedang populer. Jadi kalau kita pengen tahu hal yang sedang populer sekarang itu apa, ya berarti kalian cari modusnya. Dengan kata lain, modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Nah, saya ambil data tunggal ini ya. Modusnya berarti yang sering muncul yang mana? Yang sering muncul angka 5 ya. Ya udah, berarti modusnya 5. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau data berkelompok? Kalau data berkelompok, untuk menghitung modusnya ada rumusnya. Di mana MO itu adalah modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih dengan kelas setelahnya, C-nya panjang kelas.
gitu. Ini saya masih pakai contoh yang tadi. Nah, jadi pertama-tama tentukan dulu, letak kelas modusnya itu ada di kelas berapa. Jadi kalau untuk menentukan kelas modus, karena modus tadi itu adalah data yang sering muncul, berarti kalian cukup mencari frekuensi mahasiswa terbesar itu terjadi di kelas berapa. Nah, ya betul di sini. Jadi fokus kita itu cuma pada interval 71 sampai 80. Nah, ini adalah kelas modusnya. Jadi modusnya itu nanti nilainya pasti di antara 71 sampai 80 ya. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke rumus. Ya. Nah, tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus itu berarti 70,5. Oke, bagus. Jadi tepi bawahnya 70,5. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi ini nih D1. Jadi tinggal dikurangin, 24 dikurangin 13. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, jadi 24 dikurangin 21. D2-nya 3. Gitu. Ya. Jadi D1-nya 11, D2-nya 3. Tinggal kalian hitung. Saya 75,083. Nah, itu adalah modusnya dan dia berada di antara di sini ya. Oke, betul. Saya lanjutin. Nah, bagaimana kalau ukuran letak data? Ukuran letak data itu adalah yang pertama adalah kuartil. Nah, kalau kuartil itu kita akan membagi datanya menjadi 4 bagian, sehingga pembaginya itu ada 3. Nah, ini ilustrasinya. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui data yang berada di bagian pertama ini, tadi kan datanya dibagi jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kita ingin tahu letak batas atas dari data yang berada di bagian pertama ini berapa, ya berarti kamu cari Q1-nya. Gitu. Kalau kamu ingin tahu yang tengah-tengah, nah Q2. Kuartil tengah itu median ya. Jadi kuartil tengah itu adalah median. Kuartil atas itu adalah Q3. Atau kuartil ketiga. Q1 itu kuartil bawah. Ya, begitu seterusnya. Nah, untuk data tunggal dibedakan menjadi 2. Ada untuk N ganjil, rumusnya seperti ini. Di mana QI kuartil ke I, N itu banyaknya data. Saya contohin yang tadi aja ya. Ini berarti N-nya ganjil kan? Dan 5 ini adalah mediannya, betul nggak? Dia menanyakan tentukan kuartil bawah dan kuartil atas, berarti Q1 sama Q3. Nah, untuk tunggu, ini datanya ganjil. Yang ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, berarti ganjil. Jadi kita punya N-nya ganjil. Kalau N-nya ganjil, tadi rumusnya apa? QI sama dengan I N tambah 1 per 4. Berarti kalau Q1, I-nya, kalau Q1, I-nya 1 berarti ya. N-nya tadi kita punya 13. Berarti 13 tambah 1 dibagi 4. 14 per 4. 7 per 2 ya. Nah, 7 per 2 itu berarti 3,5. Sehingga kuartil pertama itu terdapat di data ketiga ditambah 0,5 data keempat dikurangin data ketiga. Gitu cara ngitungnya. Data ketiganya yang mana? Data ketiganya itu 1, 2, 3. Ini data ketiganya. 0,5. Data keempatnya itu berarti 4 ya. 4 dikurangin 3, 1. Berarti 3,5. Itu adalah Q1-nya. Gitu cara menghitungnya. Hal yang sama nanti kalian hitung untuk Q3. Nah, Q3 itu nanti diperoleh hasilnya 6. Silakan nanti dicek ya. Oke, bagus. Nah, bagaimana kalau datanya genap? Kalau datanya genap, maka yang pertama kamu cari mediannya. Kalau udah dapat mediannya, maka nanti data yang berada di sebelah kirinya median, kamu cari mediannya. Nah, ketika kamu peroleh itu adalah nilai dari Q1-nya.
Data yang sebelah kanan juga sama. Kamu cari mediannya. Nah, nanti yang tengah-tengah itu adalah Q3-nya. Ya. Nah, contohnya, tentukan kuartil atas. Berarti tadi kan caranya kamu harus cari median terlebih dahulu ya. Mediannya itu, tunggu saya langsung coret-coret aja di sini. Median itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. N-nya 14. Berarti mediannya pasti ada di data ke-7 sama 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Ini adalah median. Karena pertanyaannya adalah kuartil atas, maka kuartil atasnya adalah median dari data yang berada di sebelah kanannya median. Nah, ini. Ini adalah Q3. Kalau nyari Q1-nya, Bu? Ya, kalau Q1-nya berarti yang sebelah kirinya. Cari mediannya juga. Paham sampai di sini? Jadi kalau untuk datanya ganjil kita punya rumus, kalau datanya genap, rumusnya seperti ini. Ya, jadi tidak punya rumus secara umum. Gitu. Oke, saya lanjutin ya. Kemudian kita akan membahas, ya Q3-nya 7, betul ya. Kita akan membahas tentang kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok itu rumusnya seperti ini. Ya, di mana QI-nya kuartil ke I, kuartil itu ingat tadi pembaginya cuma ada 3, berarti 1, 2, 3. N-nya banyaknya data, PB tepi bawah kelas kuartil ke I, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Nah, F itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. C-nya panjang kelas. Contohnya, tentukan nilai kuartil pertama. Nah, jadi kalian diminta untuk menentukan Q1-nya. Jadi kalian tentukan dulu letaknya. Dia ada di kelas berapa. Nah, caranya pakai 1/4 N kalau kuartil 1. Kalau kuartil 3, 3/4 N. Nah, kita peroleh kuartil 1-nya 20. Sama persis dengan cara kalian menghitung median. Jadi di sini 2 tambah 5, 5. Belum sampai ke 20 ya. Tambah 5, 10. Tambah ini juga, ini tadi 10, 23 ya. Di sini berarti. Kelas kuartil pertamanya. Oke. Ini adalah kelas kuartil pertamanya. Nah, kalau kalian udah tahu kelas kuartil pertamanya berapa, baru kalian menghitung nilai dari kuartilnya. Masukin ke rumus yang tadi. Gitu. Tepi bawahnya itu berapa? 60,5 ya. 1/4 N-nya tadi kita udah hitung 20. FK-nya ini frekuensi kumulatif. Berarti frekuensi kumulatifnya itu yang segini. Ini adalah FK. Berarti 10. F-nya itu adalah frekuensi kelas kuartilnya 13 dikali C. Nah, panjang kelasnya 10. Gitu. Udah, tinggal dihitung. Hasilnya 68,192. Oke, bagus. Desil. Kalau kuartil membagi datanya menjadi 4 bagian, kalau desil membagi datanya menjadi 10 bagian. Makanya nanti minimum datanya itu harus 10. Kalau datanya kurang dari 10, ya berarti desilnya nggak bisa dicari. Paham maksud saya? Oke. Jadi karena tadi membagi datanya menjadi 10 bagian, maka pembaginya itu cuma ada 9. Makanya kalau kuartil tadi ada 3, kalau desil ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Nah, cara perhitungannya sama persis dengan perhitungan kuartil. Cuman di sini bedanya kalau untuk desil data tunggal itu rumusnya satu, hanya ini saja. Jadi dia tidak dibedakan untuk ganjil sama yang genap. Jadi kalau mau ganjil atau genap, rumusnya ini untuk data tunggalnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita harus cari dulu letak D7-nya. Rumusnya adalah IN plus 1/10. Dihitung dapatnya 9,8. Nah, kalian masukkan ke rumus ini. Berarti X9 ditambah 0,8 dikali X10 min X9. Nah, datanya juga sama ini. Harus kalian urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. X9-nya berarti ini 13 ya? 5. Kemudian X10-nya 5, kurangin 5. Jadinya 0. Ya. Sehingga D7-nya hasilnya 5. Gitu.
Nah, kemudian untuk data berkelompok juga sama, cuman bedanya kalau tadi kuartil itu di sini I per 4 di kuartil, kalau di desil itu I per 10 gitu. Ya, dengan penjelasan yang sama. Contohnya masih contoh yang sama. Jadi pertama-tama kalian disuruh mencari desil keberapa tadi? Desil ke-7. Jadi kalian cari dulu letak desil ke-7-nya. Ternyata dia ada di data ke-56 ya? Heeh. 56 itu tunggu, ini 23, 47, nah di sini, gitu. Jadi ada di 21 ini. Nah, ini adalah letak dari desil ke-7-nya. Baru kalian masukkan ke rumus, ya. Nah, setelah kalian masukkan ke rumus, diperoleh hasilnya 84,786. Ya. Kemudian persentil. Persentil pun sebenarnya identik dengan kuartil dan desil, cuman bedanya kalau persentil ini membagi datanya itu menjadi 100 bagian yang sama. Gitu. Sehingga nanti persentil itu 1 sampai 99. Nah, ingat kalau datanya itu kurang dari 100, maka persentilnya nggak bisa kita hitung. Contohnya, saya ambil, ini rumus dulu ya. Ini persentil data tunggalnya. Jadi letaknya seperti ini, sama persis dengan rumus desil ya, cuman ini per 100. Ternyata kalau kita cari persentil ke-76, padahal datanya cuma ada 13, ya berarti nggak bisa kita hitung persentilnya. Bisa dipahamin? Jadi kita bisa menghitung persentil kalau jumlah datanya itu lebih dari 100. Ya, oke, bagus. Begitu juga dengan persentil data berkelompok. Rumusnya sama persis dengan kuartil dan desil, cuman bedanya di sini I per 100. Gitu. Nah, kalau pakai contoh yang tadi, jumlah datanya ini kan cuma 80 ya. Kurang dari 100. Nah, ini juga kita tidak bisa menghitung persentilnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah ukuran sebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan ini untuk menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam suatu data tersebut. Kalau jangkauannya angkanya besar, makanya datanya benar-benar tersebar nih. Tapi kalau jangkauannya angka yang kecil, maka nilainya itu akan berdekatan, gitu. Itu makna dari nilai jangkauan. Nah, untuk data tunggal, rumus jangkauan itu adalah nilai yang terbesar kalian kurangin sama nilai yang terkecil. Ya, contoh. Kalau data ini paling besar nilainya berapa? 10. Oke, bagus. Paling kecil? 2. Ya udah, berarti jangkauannya 8. Gitu ya. Kemudian untuk jangkauan data berkelompok, rumusnya adalah ini. Jadi XA dikurangin XB, di mana XA ini adalah nilai tengah dari kelas terakhir dan XB ini adalah nilai tengah dari kelas pertama. Ya, contohnya. Nah, saya pakai tinggi badan sekarang. Mahasiswa Universitas Esa Unggul disajikan dalam bentuk ini. Kalau kalian ingin mencari jangkauannya, ya, berarti kalian harus tahu dulu nilai tengahnya, XI-nya. 145 sampai 149. Tengah-tengahnya berapa? 147. Kita cuma butuh yang pertama sama terakhir. Yang pertama 147, yang terakhir 177. Berarti jangkauannya tinggal dikurangin. Ini dikurangin itu. Gitu. Ya, diperoleh nilainya 30. Oke, bagus. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu adalah ukuran sebaran statistik yang mengukur bagaimana sih nilai-nilai itu tersebar. Atau dapat didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan, titik-titik yang diukur dari nilai rata-ratanya. Jadi kita pengen tahu nih, jarak penyimpangannya dari titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata ini berapa. Nah, standar deviasi itu merupakan bilangan non-negatif. Artinya, dia nilainya selalu positif dan bisa 0. Nah, itu adalah nilai dari standar deviasi. Rumusnya, ini adalah makna dari standar deviasinya ya. Ini mungkin nanti saya akan jelaskan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Oke,
Standar deviasi data tunggal dibedakan jadi dua untuk populasi sama sampel. Kalau populasi rumusnya ini, ya, di mana sigma itu, ini sigma ya, sigma standar deviasi, SI data ke I, mu rata-rata populasinya, N itu jumlah data populasinya. Jadi kalau kalian ngambil datanya itu secara sensus, berarti kamu ngitung standar deviasinya pakai rumus ini. Tapi kalau kamu datanya ngambilnya secara sampling, nah berarti kamu pakainya rumus yang ini, gitu ya. Perbedaannya kalau rata-rata tadi di sana pakai mu ya. Kalau mu itu memang untuk populasi, kalau X bar ini untuk rata-rata sampel ya. Ini untuk rata-rata sampelnya. Sorry, ini bukan populasi, tapi sampel. Contoh, totalnya 40 siswa, tapi saya ngambilnya cuma 9 orang. Berarti kan kita melakukan pengambilan datanya dengan cara sampling ya. Nah, makanya nanti rumusnya pakai rumus yang kedua. Pertama-tama kamu cari X bar-nya dulu, cari rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian kamu cari XI-nya. Kalau XI udah diperoleh, cari XI min X bar dari setiap datanya. Nah, nilai dari XI min X bar ini kamu kuadratin. Diperoleh 272 jumlahnya. Semuanya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian baru kamu hitung standar deviasinya menggunakan rumus tadi yang kita gunakan. Nah, ini semuanya adalah 277 itu nilai dari yang atas ini. Gitu. Diperoleh 5,831. Ya. Ternyata kalau kita baca nih ya, standar deviasinya itu relatif kecil ya. Dengan data yang seperti ini tadi. Ya, berarti penyimpangan data-data ini dari rata-rata itu kecil. Gitu. Maksud dari nilai standar deviasi. Ya. Oke, bagus. Saya lanjutin yang standar deviasi untuk data berkelompok. Ini juga sama dibedakan menjadi dua. Untuk yang ini untuk populasi ya. Yang ini rumus untuk populasi. Sorry. Oke, yang ini rumus untuk sampel. Jadi ini adalah rumus standar deviasi untuk sampel ya. Rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kalau saya ambil standar deviasi dari modal 40 perusahaan, ini datanya itu dalam jutaan rupiah, maksudnya 138 ini 138 juta gitu, 164 juta, begitu seterusnya. Ini adalah modal dari 40 perusahaan. Berarti perusahaannya bisa lebih dari 40. Nah, yang diambil itu hanya 40 perusahaan. Untuk menghitung standar deviasinya, maka pertama-tama dari 40 perusahaan tersebut, saya buat dulu nih tabel distribusi frekuensinya. Gitu, dengan menggunakan prosedur yang sudah kita bicarakan di pertemuan kedua ya. Diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita cari M kuadrat, FM, dan FM kuadrat. M ini adalah XI-nya ya, nilai tengahnya. Nilai tengah dari 118 sampai 126, 122. Kemudian kamu cari juga nilai tengah dari setiap kelasnya. Gitu. Nah, kemudian si nilai tengah ini kamu kuadratkan, kamu buatkan lagi tabel yang baru. Kemudian F-nya kamu kalikan M, ini kali ini, hasilnya dia. Kemudian F-nya kali M kuadrat, jadi kolom ini kamu kali dengan kolom yang ini, hasilnya taruh di sana. Nah, ketika ini semua udah diketahui, kamu jumlahin, ya, baru nanti kamu akan menghitung nilai dari standar deviasinya. Standar deviasinya, ini nih si FIMX kuadrat itu dia. FIMI ini tapi dikuadratin. Dibagi N-nya tadi 40. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 13,721. Nah, kemudian untuk varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau contohnya tadi udah kita hitung, kalau kalian mau mencari variansnya, tinggal dikuadratkan hasil dari standar deviasinya. Ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum ada dipahami, silakan kalian diskusikan dengan dosen kalian masing-masing ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.